Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ed Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi latihan pemahaman modul 1 di topik 1 ya. Langsung saja, di sini ada fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip Understanding by Design atau UBD adalah jawabannya adalah merumuskan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Fasenya ada 3. Soal kedua, apa yang seharusnya dilakukan, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran. Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap merumuskan tujuan pembelajaran. Soal ketiga, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap merancang asesmen ya. Soal keempat, bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap merancang kegiatan pembelajaran ya. Soal kelima, setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut. Kecuali merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Itu kecuali ya. Capaian pembelajaran dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design yang dikembangkan oleh Wiggin and T. 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum merdeka adalah yang benarnya ini, pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Kecuali ya. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam 6 etape yang disebut fase, pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecuali mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik. Itu kecualinya. Pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berikut yang mana adalah ini semua benar ya. Soal 10, pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat. Jawabannya adalah asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang ditetapkan. Itu saja mungkin untuk latihan pemahaman modul 1 topik 1 ya. Semoga bermanfaat.
Yang belum like dan komen di channel saya, silakan untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.